Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 8 matkul kuliah agama ingin menyampaikan PPT kami yang berjudul Pandangan Agama Islam dan Kristen terhadap HIV. Anggotanya ada Desika Aulia Fitriani, Lisa Ezri Kristiana, Herlina, dan saya Nikrisa Aklima Freda Amin. Latar belakang mengancam Indonesia dan banyak negara di seluruh dunia. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dapat diartikan sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV. Human Immunodeficiency Virus. Kelompok remaja merupakan kelompok usia yang paling beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS. Oleh karena itu, penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS diperlukan upaya khusus yang difokuskan pada kelompok remaja. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait HIV dan AIDS melalui program penyuluhan dan promosi kesehatan. Selanjutnya ada pengertian mengenai HIV dan AIDS yang akan disampaikan oleh Lisa Ezri. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah hingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah menghilang sepenuhnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desika. Penyebab dan faktor risiko HIV/AIDS. Penyakit HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Alat HIV/AIDS. Tes HIV adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menunjukkan jika seseorang terinfeksi HIV atau tidak. HIV, Human Immunodeficiency Virus, sendiri adalah virus yang menyerang dan menghancurkan sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh. Rapid test HIV merupakan salah satu jenis tes HIV yang digunakan sebagai pemeriksaan awal untuk mendeteksi antibodi terhadap penyakit HIV. Selanjutnya akan dibacakan oleh Berlina. Selanjutnya ada faktor risiko. Gejala HIV/AIDS. 1. Berhubungan seksual dengan berganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. 2. Menggunakan jarum suntik bersama-sama. 3. Melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. 4. Lakukan konsultasi ke dokter bila Anda menduga telah terpapar HIV melalui cara-cara di atas, terutama jika mengalami gejala flu dalam kurun waktu 2-6 minggu setelahnya. Gejala HIV/AIDS. Salah satu gejala dari HIV yaitu penderita akan mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membalik, gejala lain seperti demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan lainnya mungkin tidak muncul selama bertahun-tahun, meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nikris. Agama Islam dan Kristen terhadap HIV/AIDS. Islam. Pada dasarnya, orang yang terkena HIV atau AIDS merupakan orang yang sakit sebagaimana umumnya. Artinya, ia tetap mendapat perlakuan manusiawi seperti mendapat pelayanan medis yang layak dan support dari orang-orang dekat agar tetap tabah menjalani ujian.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa. Yeremia 33 ayat 6. Sungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desika. Pandangan para ulama menurut agama Islam. Hasil Muzakarah Nasional MUI tentang HIV atau AIDS di Bandung telah menyimpulkan bahwa penyebaran virus HIV atau AIDS di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Jika kondisi seperti itu bertahan tanpa usaha apapun strategis dan komprehensif untuk menghentikannya, baik di bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik, jadi semua elemen masyarakat dengan segala potensinya harus mampu bersatu dan bekerja sama dalam memerangi penyebaran HIV/AIDS sebagai bentuk kerja dan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Pandangan para ulama pada agama Kristen. Christo Gerling, pendeta gereja Dutch Reformed dari Afrika Selatan, adalah penderita hemofilia. Jemaatnya bersikap tenang ketika diberitahu ia terkena HIV dari transfusi darah yang tercemar. Kemudian salah satu orang datang kepada saya setelah misa dan mengatakan, saya bersimpati karena Anda terkena HIV tanpa mengetahuinya. Tetapi orang-orang yang terkena melalui hubungan seks, mereka yang menulari diri sendiri. Kenang Graylin dalam sebuah wawancara pada konferensi AIDS. Selanjutnya, undang-undang atau peraturan di Indonesia, perundang-undangan yang melindungi pengidap HIV/AIDS dari segala tindakan diskriminatif, tuturnya. Dari pengkajian terhadap UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Economy, Social, and Cultural Rights. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lina. Selanjutnya ada pandangan kelompok mengenai HIV/AIDS dalam Islam. Penyakit HIV atau AIDS antara 80% sampai 90% menyebabkan adalah berzina dalam pengertiannya yang luas yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Gereja Asia melalui program Action Together in Combating HIV and AIDS in Asia dalam persekutuan gereja di Indonesia melalui konsultasi nasional 26-28 Agustus 2024 di Jakarta, terus membekali gereja-gereja anggotanya bersama dengan organisasi-organisasi lintas agama lainnya untuk menanggapi secara efektif isu-isu HIV/AIDS dan telah aktif secara lintas agama mempromosikan dialog dan diskusi tentang isu-isu terhadap HIV dan AIDS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nikrisa. Kesimpulan, HIV atau AIDS di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Jika kondisi seperti itu bertahan tanpa usaha apapun, strategis dan komprehensif untuk menghentikannya, baik di bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, semua elemen masyarakat dengan segala potensinya harus mampu bersatu dan bekerja sama dalam memerangi penyebaran HIV atau AIDS sebagai bentuk kerja dan ibadah yang baik. Agama Islam dan Kristen mengajarkan untuk menekankan kasih sayang, pengampunan, dan pelayanan kepada penderita HIV atau AIDS dan menyarankan penderita HIV atau AIDS untuk menjaga privasi dan mengajarkan pentingnya sabar dan menjaga doa dan ibadah dalam menghadapi penyakit HIV atau AIDS. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami hari ini. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Saya
Miko Tafsirul Aziz dari kelompok 3 izin bertanya. Silakan. Hmm, Tiket ya. Bagaimana pandangan agama Islam dan Kristen terhadap HIV/AIDS? Sebentar. Baik, izin menjawab. Pandangan agama Islam, pada dasarnya orang-orang terkena HIV/AIDS merupakan orang yang sakit. Sebagaimana umumnya, artinya ia tetap mendapatkan perlakuan manusiawi seperti mendapatkan pelayanan medis yang layak dan support dari orang-orang terdekat agar tetap tabah menjalani ujian. Kalau dari pandangan Kristen, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Saya Angelia Priana Maharani dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, apakah pandangan agama Islam dan Kristen terhadap HIV/AIDS? Baik, saya izin menjawab. Menurut Islam, penyakit HIV/AIDS antara 80 sampai 90% penyebabnya adalah berzina dalam pengertiannya yang luas yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kristen, Wiwek Gereja Asia melalui program penyakit HIV atau AIDS antara 80-90% action together in combating HIV dan AIDS. Ini penyebabnya adalah berzina dalam Asia dan persekutuan gereja-gereja di pentingnya yang luas yang menurut Indonesia melalui konsultasi nasional 26-28 ajaran Islam merupakan perbuatan keji Agustus 2024 di Jakarta terus membekali gereja yang diharamkan dan dikutuk oleh gereja anggotanya bersama dengan organisasi-organisasi lintas agama lainnya untuk menanggapi secara efektif isu-isu HIV dan AIDS dan telah aktif secara lintas agama mempromosikan dialog dan diskusi tentang isu-isu HIV dan AIDS. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah paham? Sudah baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Nama saya Aulia Kusuma Wardani dari kelompok 4 ingin bertanya, apa faktor dan gejala HIV/AIDS menurut agama Islam dan Kristen? Terima kasih. Gejalanya adalah salah satu gejala dari HIV yaitu penderita akan mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain seperti demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan lainnya mungkin tidak muncul selama bertahun-tahun. Meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang masih ingin bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Enda Wulandari dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara mencegah penyakit HIV atau AIDS dalam agama Islam dan Kristen? Baik, izin menjawab. Untuk pencegahan dari pandangan agama Islam, menjaga kesucian dan kebersihan pada surat Al-Mudassir ayat 4-5, menghindari zina dan perbuatan cabul pada Al-Isra ayat 32, melakukan pernikahan yang sah pada surat An-Nur ayat 3, menghindari hubungan seksual sebelum nikah. Pandangan agama Kristen, menggunakan pengaman dalam berhubungan seksual sah, melakukan tes HIV sebelum menikah, menghindari penggunaan narkoba dan alkohol, dan yang terakhir menjaga keseimbangan hidup sehat. Gitu. Sudah cukup? Cukup, terima kasih.
Selanjutnya, Saya Salsa Okta Rahmadani dari perwakilan kelompok 2. Izin bertanya, dalil apa saja yang terkait dengan HIV/AIDS? Baik, izinkan saya menjawab. Dalam agama Islam, penderita human immunodeficiency atau HIV dan AIDS kerap kali mendapat citra negatif sebab selalu dihubungkan dengan perilaku asusila. Sehingga sikap demikian membuat pengidap penyakit mematikan yang seharusnya mendapat dukungan moral dan material ini semakin terpuruk. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah pernah menyampaikan, Allahu azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati ya ibnu Anam. Daromat kola takdibi. Kola ya Rabbi kaifa a'udzalika wa anta rabbil alamin. Kola ama an abdi kola na maroda falama ta'data lama alamta anka lawa'uda lahu lawajatun si indahu berfirman. Dalam agama Kristen, Yeremia Dalam agama Kristen, Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dalam Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apakah ada yang dipertanyakan? Udah. Baik, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dari ini saya tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.